bisa berjumpa dengan Anda kembali. Kita bertemu kembali di dalam semester ini di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ronald Anthony, atau biasa kemudian panggilannya adalah Ronald. Saya semester ini dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selain mengampu Pendidikan Pancasila, saya mengampu juga beberapa mata kuliah, hukum bisnis atau business law, dan juga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya mengampu mata kuliah atau 3 mata kuliah yang lainnya. Nah, semuanya pendidikan Pancasila pada semester ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk kepada materi. Yang pertama, penjelasan soal kontrak perkuliahan mungkin nanti akan saya sampaikan via Zoom. Tetapi ketika kita berbicara sekarang soal mata kuliah Pendidikan Pancasila, maka saya sangat mengharapkan soal keaktifan Anda, soal partisipasi Anda, keaktifan Anda akan terhitung, dan partisipasi Anda sekali lagi akan terhitung sebagai bagian dari penilaian. Jadi ketika ada tugas, ketika ada kuis, termasuk dari partisipasi Anda, itu akan terhitung sebagai bagian dari penilaian. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa kepada Anda sekalian untuk jangan lupa absen. Oke, kita ada batas waktu dan tolong perhatikan ketentuan yang sudah disampaikan ada di kontrak perkuliahan. Karena itulah aturan main kita selama 1 semester ini. Baiklah, kita mulai perkuliahan Pendidikan Pancasila ini. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan via aplikasi Zoom ketika kita berdiskusi secara langsung. Ketika berbicara soal perkuliahan Pendidikan Pancasila, pasti banyak yang bertanya. Saya sudah dari SD, SMP, SMA, oke. Kenapa saya sekarang mesti lagi di kuliah belajar yang namanya Pendidikan Pancasila? Bosan saya, Sir. Mungkin sebagian dari Anda berpikir seperti itu, bisa jadi. Tetapi jawaban sederhananya adalah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan termasuk dari arahan kementerian, bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, etika agama itu wajib disampaikan kepada mahasiswa ya yang mengambil strata ini atau mengambil jenjang ini. Dan itu sekali lagi Anda mau di kampus manapun, baik itu negeri maupun swasta, kewajiban untuk menyampaikan mata kuliah ini tetaplah ada. Nah, oleh karena itu semester ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan ya akhirnya kita bertemu di dalam mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya. Ya, kalau terkait dengan perkuliahan dan segala macamnya. Itu mungkin di awal terkait dengan kontrak perkuliahan dan pengenalan sedikit soal pendidikan Pancasila sebelum kita masuk. Nah, saya mulai dari pernyataan yang sangat sederhana dulu. Ketika berbicara soal Pancasila, maka pada hakikatnya pengertian Pancasila secara etimologis atau bahasa, menurut tingkatannya Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Dan ketika berbicara soal Pancasila itu sebenarnya dimasukkan dalam kasta Brahmana. Kalau kita bicara kasta, Brahmana itu adalah tingkatan tertinggi dalam agama Hindu. Ya. Dan ketika kita bicara soal Pancasila, banyak ahli yang kemudian mengemukakan pengertian-pengertiannya terkait dengan Pancasila. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa di dalam bahasa Sanskerta, Pancasila itu punya 2 arti. Yang pertama, panca jelas artinya 5, kemudian sila, yang I-nya 1, itu artinya adalah batu sendi, alas atau dasar. Sila, yang I-nya 2, itu artinya adalah sebuah peraturan tingkah laku yang penting, yang baik, dan senonoh. Sehingga ketika kemudian kita menggabungkan itu, panca dan sila, kata sila dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi kata susila, yang artinya adalah tingkah laku yang baik. Atau berbatu sendi 5 ketika I-nya 1, dan kemudian ketika silanya 2, itu artinya adalah 5 aturan tingkah laku yang penting dan baik bagi manusia. Nah, ketika kita berbicara soal pengertian Pancasila, maka Pancasila menjadi sesuatu yang penting karena menjadi sebuah barometer, menjadi sebuah kedudukannya dihitung sebagai sebuah dasar, sebagai pandang hidup, sebagai ideologi bangsa dan menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau saya ibaratkan kepada Anda, maka Pancasila itu diibaratkan sebagai sebuah pondasi rumah. Ya, pondasi di bawahnya. Dan ketika untuk membangun bangunan yang kuat ke atas, bangun atap, isi interior dan segala macamnya, maka perlu ada pondasi yang kuat di situ.
Dan sekali lagi ketika saya sampaikan kepada Anda, Pancasila harus menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa. Jadi mau membangun apapun, mau setinggi apapun bangunannya, kalau fondasinya sudah kuat, maka dia tidak akan mudah menjadi runtuh. Nah, bicara soal Pancasila, maka pada hakikatnya paradigma pendidikan Pancasila yang mau dibawa sekarang adalah paradigma pendidikan Pancasila yang berbasiskan pada gerakan nasional revolusi mental. Pendidikan Pancasila yang berbasiskan pada gerakan nasional revolusi mental, sekali lagi mau mengajak orang, mau menggugah masyarakat. Karena sekarang yang terjadi adalah kebanyakan yang mental yang perlu banyak untuk dirubah dan diperbaiki. Nah, berkaitan dengan itu, banyak sekali contoh paling nyata, kita lihat terjadi banyak hal kepada generasi muda, banyak yang kemudian terjadi seperti yang Anda saksikan di samping saya ini, ada tawuran, bahkan kalau saya mau tunjukkan kepada Anda, ini ada sebuah video, tawuran di kota Bogor, yang kemudian ditangkap wali kota Bogor, karena waktu itu mau ada aksi soal revisi undang-undang KPK. Dan banyak sekali pelajar Bogor yang kemudian pergi ke Jakarta untuk ikut demo. Saya tunjukkan gambarnya kepada Anda, dan mudah-mudahan, saya tidak tahu ini apa ada suaranya atau tidak ya. Nah, kami tidak mau kalian jadi anak-anak muda yang sia-sia. Apa yang hadir? Peduli sama negara bagus. Cinta pada Indonesia harus. Tahu nggak undang-undang apa? Ya. Tapi begitu ditanya undang-undang apa, mereka tidak bisa menjawab. Anda bisa menyaksikan. Inilah saya bilang rusaknya mental anak muda Indonesia. Sekedar cuman pengen ikut-ikutan tapi tidak paham. Saya tunjukkan kepada Anda sebuah video lagi. Di samping Anda ini Anda bisa menyaksikan ini kemudian orang tuanya kemudian dipanggil oleh wali kota Bogor. Ditanyai kemudian, anak-anaknya kenapa bisa jadi seperti ini? Saya tunjukkan videonya kepada Anda. Oke, ini. Hah? Kenapa? Datang sih langsung sama bapaknya. Kemudian bapaknya memarah ke anak. Lihat kakak kamu sebagai bontot, anak bontot. Apa ikut-ikutan apa ini? Hah? Saya petani Pak, saya di Kampung Jawa. Anda lihat? Jadi begitu ditanya, kamu ikut demo ngapain? Nggak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa mengatakan, saya mau ikut pergi demo ke Jakarta ngapain? Tidak ada yang tahu. Mau demo apa juga tidak paham. Dan Anda bisa lihat di sini, inilah menjadi masalahnya. Bahwa ketika kemudian ada mental yang salah, mental untuk ikut-ikutan saja, ya, padahal tidak tahu apa yang mau demo dan substansi dari demonya, mereka bisa saja berangkat seperti itu. Anda lihat, disinilah masalahnya. Bahwa ketika kita bicara sekarang pendidikan Pancasila, ini yang mesti diubah. Paradigma pendidikan Pancasila yang mau kita ubah adalah paradigma yang berdasarkan atau berasaskan pada gerakan nasional revolusi mental. Tujuannya untuk mengubah hal-hal seperti ini. Nah, sekarang ketika kita berbicara soal yang namanya, ini lagi, budaya antri. Sangat susah terjadi di bangsa Indonesia budaya seperti ini. Saling serobot, saling sikat. Ya kan? Nah, bagaimana kemudian kita mengaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang? Kita melihat dari data di samping, potret SDM Indonesia hari ini ternyata kualitas pendidikannya sangat rendah. Human Development Index-nya atau indeks pembangunan manusianya itu hanya skornya 0,68. Ranking 108 jadi dari 152 negara. Dan Competitiveness Index-nya di tahun 2014 itu 86 dari 93 negara. Dan tenaga yang skill atau dia punya kemampuan itu hanya 7,2%. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan melihat kondisi SDM kita. Padahal kita sudah memasuki beberapa tahapan. MEA, perdagangan bebas antar ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian nanti ada AFTA lagi. Dan Anda lihat ketika kita melihat ini, apakah kita sudah siap?
sektor yang mungkin sekarang Anda isi, bisa jadi nanti diisi oleh sesama kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari ASEAN. Dan sekali lagi ini perlu diperbaiki. Ketika data ini kemudian tidak hanya menjadi sebuah seonggok data saja, tanpa ada perbaikan lebih lanjut, ini yang menjadi masalah. Artinya ada yang salah dengan diri bangsa Indonesia. Nah, mungkin saya tunjukkan kepada Anda sebuah gambar. Kenapa kemudian bangsa Indonesia banyak yang seperti ini? Ini mungkin bisa jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Mohtar Lubis di dalam bukunya terkait dengan sifat manusia Indonesia. Bahwa pada hakikatnya sifat manusia Indonesia itu ada beberapa hal. Munafik, jelas. Depan berkata apa, belakang berkata apa. Yang kedua, dia enggan bertanggung jawab. Kalau dia mau melakukan sesuatu, kemudian nanti dia tidak mau bertanggung jawab. Terkesan lepas dari tanggung jawab. Kemudian feodal. Feodal itu berkaitan dengan, ya kalau dulu kan kerajaan ya, selalu hormat kepada kerajaan, ini selalu hormat kepada atasan atau yang lebih tinggi dan segala macamnya. Kemudian percaya tahayul, ya, wataknya lemah, tidak hemat, kalau tidak lebih suka untuk tidak bekerja keras, ya, kecuali kalau tidak terpaksa kemudian dia harus bekerja keras. Kemudian tukang menggerutu atau berani bicara di belakang, sok atau suka pamer, dan terakhir adalah cepat cemburu atau dengki. Nah, tetapi ada satu yang sangat bisa membanggakan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia adalah artistik dan suka seni. Ya, nah ini saya tunjukkan contohnya kepada Anda. Kalau Anda lihat di samping Anda ini, inilah kemudian kisah soal batu ponari. Itu yang saya katakan kenapa kemudian percaya tahayul. Padahal kemudian batu ponari itu kan tinggal dicelup-celupkan airnya dan diminum. Katanya bisa untuk kesehatan. Dan inilah sekali lagi poinnya. Ketika kita menyampaikan ini, orang Indonesia percaya pada soal-soal seperti ini. Ya, tinggal celup. Habis itu orang minum. Ya, nah ini contoh tisu saja, tisu toilet. Ini contoh artistik dan suka seninya. Tisu toilet, kemudian dijadikan tisu-tisu makan dan segala macamnya. Ini kondisi yang terjadi saat ini di negara kita. Dan sekali lagi, apakah salah? Menurut saya bukan salah, tetapi perlu diperbaiki mentalnya. Karena ini sekali lagi, kita akan menghadapi banyak hal ketika bangsa Indonesia menjadi tidak siap, dan inilah kemudian menjadi tugas bukan hanya saya, tapi Anda dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyiapkan SDM yang handal. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kita memerlukan revolusi mental? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur. Korupsi yang sudah menahun, korupsi yang sudah, katakanlah sudah Indonesia dikatakan sebagai darurat korupsi. Kita sudah kehilangan nilai-nilai integritas seperti itu. Nah, kemudian di dalam bidang perekonomian kita juga tertinggal dengan sangat jauh. Kenapa kita tertinggal dengan sangat jauh? Karena kita kehilangan soal yang namanya etos kerja. Daya juang kita, semangat kita, kemandirian kita, inovatif kita. Jadi Indonesia itu sekedar hanya untuk ikut-ikutan saja. Dan ini menjadi sangat hal yang penting. Dan kemudian kita sekarang kehilangan krisis identitas. Kita tidak tahu karakter asli bangsa Indonesia itu seperti apa. Semangat gotong royong, rela berkorban, itu sudah semakin luntur. Oleh karena itu sekarang poinnya, pendidikan Pancasila sekali lagi munculnya adalah bagaimana kemudian untuk memunculkan soal identitas itu. Bagaimana kemudian pendidikan Pancasila muncul sebagai salah satu sarana untuk menguatkan karakter masyarakat Indonesia, khususnya kepada para mahasiswa melalui pendidikan Pancasila ini. Nah, kenapa revolusi mental, paradigma kemudian dibawa, paradigma pendidikan Pancasila dibawa menuju ke arah revolusi mental? Karena ada 3 isu strategis yang sekarang melanda bangsa Indonesia. Yang pertama, krisis integritas dan pandemi korupsi. Tadi sudah saya sampaikan kepada Anda, susah sekali kita bicara sekarang bangsa Indonesia, tidak jelas, korupsinya makin banyak sekali dan terkesan untuk ya biasa-biasa saja, tidak dibiarkan saja tanpa ada tindakan yang lebih tegas. Kemudian etos kerja,
budaya kita yang materialistis, apa-apa selalu uang, ini perlu juga diperbaiki melalui salah satunya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ya, oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu kemudian revolusi mental? Ketika berbicara soal revolusi mental adalah sebuah gerakan nasional. Mengubah sikap Anda, pola pikir Anda, cara pandang Anda, ya, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian. Dengan kata lain, sekarang revolusi mental kita jadikan sebagai sebuah sarana gerakan untuk hidup baru bangsa Indonesia. Berbasiskan kepada 3 nilai dasar. Yang pertama adalah integritas, ya, etos kerja dan juga gotong royong yang nanti penjabarannya akan saya sampaikan di belakang kepada Anda. Nah, ketika berbicara soal tujuan pendidikan Pancasila, maka pada hakikatnya tujuan pendidikan Pancasila ada beberapa hal. Yang pertama adalah jelas bagaimana membentuk watak bangsa yang kukuh. Oke, watak bangsa yang sekarang sudah tidak kelihatan, tadi sudah saya sampaikan di awal. Krisis identitas tidak kelihatan seperti apa, ini yang perlu kita kuatkan soal karakter dan watak bangsa ini. Yang kedua, kemudian memupuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, ini saya next saja. Oke. Kenapa kemudian pendidikan Pancasila penting disampaikan di perguruan tinggi? Karena kemudian peserta didik, apapun tingkatannya, dia perlu kemudian untuk mengembangkan kecerdasan intelektualnya. Anda boleh menjadi sukses, boleh menjadi hebat di satu bidang, tapi jangan lupakan asal-usul Anda, jangan lupakan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi Anda. Sehingga kemudian harapannya, ketika Anda kemudian punya keterampilan yang hebat, Anda punya kemampuan yang hebat, Anda tidak melupakan Pancasila sebagai sebuah dasar negara, serta Anda sebagai warga negara menaati dan memahami soal Pancasila beserta dengan implikasinya. Kemudian, ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang wajib di semua fakultas dan jurusan di perguruan tinggi yang kemudian berbasiskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Visinya jelas bagaimana kita melihat soal civitas akademika, artinya mahasiswa-mahasiswi yang punya kemudian kepribadian, punya identitas yang disumberkan pada nilai-nilai pada Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian misi pendidikan Pancasila dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, bagaimana mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan kehidupan dalam masyarakat, artinya mereka siap, dan kemudian membangun budaya hidup berpancasila, dan keempat, kemudian mengkaji dan mengembangkan Pancasila sebagai sebuah sistem pengetahuan. Penjelasan soal visi dan misi ini tidak akan saya lanjutkan secara panjang, tetapi nanti akan saya lanjutkan via Zoom bagaimana penjabarannya. Karena ini perlu sekali lagi dengan keterbatasan waktu, jelas video tutorial ini tidak bisa menampung semua materi. Jadi visi dan misi hanya saya sampaikan di sini, nanti penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan di via Zoom. Mungkin itu dari saya di video tutorial kita yang pertama ini terkait dengan pengenalan pendidikan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa.